Jadi seluruh anggaran Mabes Angkatan ada Darat, ya. Angkatan Udara, Angkatan Laut, Ya, Mabes TNI dari Kemhan. Oh, jadi anggaran berapa tuh 700 triliun Ya. itu untuk dibagi banyak. Iya. Jadi bukan sampai 700 triliun. Jadi Kemhan itu misalnya 131 triliun. Kan begitu. Kan bilangnya ada bilang 700. Wah, itu mah enggak. Dari 131 itu dibagi. Dibagi-bagi Mas. Jadi gini, misalnya kasat nih ya. Nanti dibagi-bagi nih kasat ini perlunya berapa. Contoh misalnya saya tuh misalnya 56 triliun. 56 triliun itu kasat itu. Itu hampir 42 triliun itu gaji. Gaji itu. Jadi 56 triliun, 42 triliun Ya, itu gaji. Jadi anggaran untuk membeli kelengkapannya sedikit ya? Ya sedikit, itu Kemhan yang ngatur nanti mereka. Pak Prabowo bisa saja mengajukan, saya pengen beli dari alutsista seperti pesawat, kapal laut, terus heli dari kita. Tetapi itu pun Menhan menanyakan ke angkatan. Sesuai usulan. Di samping kemungkinan ancaman dari luar, kemungkinan ancaman dari dalam. Makanya beliau membentuk komponen cadangan. Itu dibentuk sudah ribuan masyarakat yang direkrut oleh beliau, dilatih bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, sehingga antisipasi jangan sampai terjadinya gangguan internal di dalam negara, beliau sudah antisipasi. Begitu, Pak. Oh iya Pak. Nih, ini saya jadi teringat nih. Pasca Pak Harto itu kan pemahaman Pancasila tidak lagi menjadi dibicarakan di lingkungan kita. Orang yang melakukan pendidikan terhadap watak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila kan di kita terus berlangsung melalui berbagai forum, kan ada atas nama agama, atas nama apapun banyak. Artinya regenerasi mereka sangat berjalan. Bener sih. Regenerasi nasionalisme kita di mana? Jadi saya baru ngeh tuh. Oh iya, pendidikan komando cadangan sesungguhnya lagi ngajarin tentang nasionalisme. Betul. Dan itu tidak dilakukan selama ini. Jangankan yang tinggi-tinggi di kampung aja, cari regenerasi Hansip aja nggak ada. Tapi Angkatan Darat melalui Aster Kasat, termasuk Mabes TNI, mereka juga gencar-gencarnya kan. Termasuk di Rindam-Rindam, ada penitipan pendidikan bela negara dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari bank dan segala macam. Termasuk di daerah-daerah lainnya, para Babinsa dan Ramil dan BIN itu aktif juga untuk memberikan bagaimana pelatihan bela negara. Karena itulah bangsa kita itu bisa bersatu karena memang kita punya kekuatan persatuan itu kan. Ideologi ya, itu yang harus kita, jangan sampai kita terkontaminasi dengan ideologi yang lain sehingga menjadi berpecah. Gara-gara pemilu seolah-olah negara mau pecah, kan nggak bagus. Nah, kan yang ribut itu masalah alutsista. Taruhlah misalnya dianggap alutsista bekas. Kan yang diributin terutama kan pesawat tempur. Pak Prabowo itu kan apa sih yang menjadi pandangan beliau? Ini harus masuk dulu, kemudian lagi pesen. Emang lama kalau pesen pesawat? Kang, kalau pesan pesawat tidak seperti showroom mobil Avanza. Beli. Iya, nggak bisa begitu. Atau beli mobil Avanza bisa 5 tahun, 10 tahun kemudian itu bisa datangnya. Kalau yang baru, Kang. Kita kan kalau beli mobil, lagi laku-lakunya mobilnya kan inden dulu. 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan baru datang. Kalau pesawat berapa tahun? bisa tahunan. Karena kita pesan bukan satu. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja. Dan tidak mudah mendapat izin. Iya, dia kalau sudah tender baru dibuat sama dia. Satu pesawat kan bisa berapa bulan itu, benar kan? Kalau kita pesannya misalnya 20. Cuman Pak Prabowo saya lihat luar biasa. Saya Angkatan Darat nanti akan diberikan sekian pesawat. Ya saya sebutkan angka loh ya. Sekian pesawat heli. Oh, Angkatan Darat ada pesawat heli. Terus kemudian Angkatan Udara, terus Angkatan Laut, segala macam. Beliau itu luar biasa. Tapi kan sekian tahun kemudian, Kang. Tapi kan itu untuk antisipasi. Bener nggak? Bisa jadi keluar datang pesawatnya 20 tahun ke depan. Ya nggak sampai lah. 10. Sesuai jumlah. 5 bisa nyampe nggak? Bisa jadi.
5 tahun baru datang pesawatnya. Ya, betul. Selama pesawat dipesan ini, udara kita harus ada yang jaga. Ada. Harus ada yang jaga. Ya kan ada yang baru, ada juga yang bekas. Bekas itu kan bukan berarti gini loh Kang. Beli mobil bekas. Bukan. Kalau pesawat itu jam terbang. Gitu loh. Kelayakan terbang. Bukan berarti ini pesawat kan kalau kita beli yang baru kan kita juga nggak mampu negara kita kan. Iya. Dan dari mana? Lama. Iya. Kalau yang bekas nggak terlalu lama kan. Dan karena barang itu sudah ada. Kemudian iya. Ini kosong nih udaranya nggak ada yang jaga. Daripada kosong nggak ada yang jaga, nunggu pesanan yang baru, maka ini bisa digunakan. Ya, kalau kosong banget ya nggak ada Kang, tetap ada. Ada. Antisipasi. Jadi masa pakai pesawat ini sekian tahun. Untuk antisipasi sekian tahun habis, maka ini udah dipesan dulu. Seperti itu. Nah, yang dianggap yang diributin pesawat bekas itu sesungguhnya pesawat yang masih memiliki jam terbang yang cukup. Kilometernya belum habis. Iya. Dia bisa terbang untuk menjaga wilayah udara Indonesia sambil menunggu pesanan yang baru. Angkatan Darat juga kita beli Leopard bukan yang yang baru, yang bekas juga. Seperti itu. Biasalah di kita itu. Yang penting bisa bergerak dan fungsi. Iya. Kan kalau perang kan yang penting rudalnya jalan. Iya, betul. Kecuali negara kita yang sudah negara kita negara maju yang uangnya banyak ya mungkin bisa lah beli yang gitu. Ya setelah beliau menjabat mungkin postur kepercayaan diri TNI semakin tinggi, alutsistanya semakin lengkap, dan prajuritnya semakin mendapat kesejahteraan. Termasuk peresmian rumah sakit yang baru itu. Jadi rumah sakit itu ditingkatkan Kak. Jadi beliau itu waktu itu menyampaikan ke saya rumah sakit yang tadinya poliklinik, yang tadinya rumah sakit tingkat 4, sekarang sudah tipenya udah minimal tipe C, tipe B. Karena apa? Pada saat kemarin COVID-19, negara kita betul-betul kelabakan untuk menampung pasien-pasien. Maka TNI untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi seperti itu, membangun rumah sakit. Beliau itu dianggarkan cukup besar gitu. Dan rumah sakitnya terwujud seluruh Indonesia. Dan itu nanya ke saya mana yang jadi prioritas. Tadinya itu hanya 12 rumah sakit. Akhirnya usulan dari kita, Pak, jangan 12 rumah sakit biar merata, jadi 28 rumah sakit. 28 rumah sakit. Dikembangkan, jadi anggarannya itu dipisah-pisahkan lah. Dia bagilah. Dibagi. Nah, rumah sakit itu pada akhirnya kalau dalam keadaan darurat seperti COVID, bukan hanya tentara yang menggunakan. Bukan loh, rumah sakit semuanya untuk sipil. Masyarakat sipil juga bisa menggunakan. Iya. Itu kan sekarang rumah sakit tentara kan sudah BPJS kan? Iya. Udah fasilitas sipil BPJS sudah boleh masuk. Iya. Fungsinya berjalan. Artinya dia memberikan perhatian bukan hanya alutsista. Bukan. Kesejahteraan. Kan di BPJ di rumah sakit tentara ada Yanmasum. Pelayanan masyarakat umum. Itu boleh kan. Apalagi sekarang kan. Ya termasuk kan saya lihat dia itu kan sangat melihat apa kekurangan bangsa ini. Di antaranya kan kita ini sarjana sosialnya banyak, engineer yang kurang. Unhan berkembang hari ini merekrut anak-anak terbaik bangsa untuk kuliah di situ gratis. Betul. Dan ikatan dinas ya. Ikatan dinas. Jadi kemungkinan ini Bapak dari sisi tentara. Tentara itu ke depan banyak tenaga profesional kalau gitu. Betul. Jadi saya lihat beliau itu dari dulu ya, sepengetahuan saya kenal dengan beliau itu, beliau dari level kolonel sudah berpikiran jauh ke depan menciptakan generasi muda. Betul itu disekolahkan ke luar negeri dan segala macam. Sekarang dilihat SMATN, masuk SMATN itu kalau nggak nilainya bagus nggak bisa. Oh, masuk sekolah tanpa masuk Unhan pun begitu. Harus nilainya bagus. Wah, matematiknya harus di atas 90. Dia kan sama-sama engineer itu. Betul. Jadi, akademi militer. Tapi di rehab. Di rehab juga. Saya waktu gubernur Menhan datang minta apa? Lalu bilang, oke, rumah sakit yang tadinya tingkat
rumah sakit poliklinik saja sekarang sudah tingkat 4. Wow. Ada 4 dokter spesialis. Sudah dibuat 2 lantai sekarang itu sama beliau itu. Hebat lah. Saya dibangun, terus kemudian rumah makannya, kemudian main hall-nya dibangun, kemudian sarana olahraganya dibangun sama beliau. Jadi tampilan akademi militer yang dulu Bapak ditempa, dulu hari ini udah berbeda dong? Wah, jauh. Coba akan ke sana kali-kali. Ke akademi militer itu? Megang, dia kata beliau, kita jangan kalah sama West Point. Oh. Amerika. West Point itu Amerika? Amerika itu tempat pendidikan militer yang terbaik di dunia? Iya. Fasilitasnya mewah? Mewah. Dia nggak mau kalah sama Amerika? Nggak mau kalah. Emang beliau itu kalau sudah punya mau, waduh. Ya, kalau misalnya Pak Prabowo itu, itulah. Saya bangganya sama beliau itu kalau demi bangsa dan negara beliau nggak pernah berpikir itu. Kalau di bedah darahnya, semuanya merah putih? Macam merah putih. Iya. Ya tetapi biasa, orang yang punya idealisme kan seringkali dihadapkan pada berbagai orang yang tidak suka Indonesia mengalami kemajuan. Ya, Kang, ibarat kata nih, Kang, saya di rumah beli TV baru besar, tetangga sebelah belum tentu suka loh. Oh. Bener nggak? Itu kan hidup kita itu seperti itu. Bener nggak, Kang? Ya. Ada orang sukses emang senang semuanya, belum tentu, Kang. Contoh nih Pak Jokowi udah kurang bagaimana bagus ya kalau menurut saya. Ada aja dicari celah-celah salahnya, bener nggak? Atau bisa jadi tetangga itu mempengaruhi anak atau keluarga kita. Bapak kamu beli ini harusnya jangan beli itu dulu, harusnya beli mainan kamu dulu. Oke, itulah kalau menurut saya nggak. Menurut saya biasalah. Kalau nggak gitu dunia ini nggak lengkap nanti. Bukan Indonesia namanya. Kalau tidak bervariasi dalam kata-kata. Nih Bapak nih, cerita tentara, udah pensiun. Kemudian hari ini banyak dimintain tanggapannya, komentar dari berbagai kalangan karena dianggap objektif, tidak partisan. Ini Bapak kan masih muda, punya visi, poster kepemimpinannya masih sangat kuat. Ada nggak orientasi ke depan nih, berpartisipasi melalui partai politik misalnya? Ya, jadi republik ini kan ditentukan oleh 3. Ada eksekutif, ada legislatif, ada partai politik, ya termasuk yudikatif. Kan begitu kan. Tetapi yang berpengaruh besar itu adalah partai politik, terhadap eksekutif maupun legislatif. Kan begitu. Eksekutif, menteri-menterinya pasti dari partai-partai koalisi kan. Iya. Benar kan? Iya. Mau nggak mau, siapa yang terpilih pasti partai koalisi akan coba dia. Iya. Begitu juga di legislatif. Kata ketua partai politik misalnya, oh itu di PAW misalnya, sudah ada kegiatan yang tidak benar, tinggal ngomong aja ketua DPR diganti partai politik. Nah artinya begini kan, kalau saya kemudian sudah bintang 4 dengan berbagai macam pengalaman, hanya meratapi hidup saja, sudah tidak ada pekerjaan, betul kan? Sementara akan bilang saya masih produktif, masih muda. Saya lihat Pak Luhut umur sudah di atas 75 masih gagah demi bangsa dan negara, betul kan Pak? Iya. Banyak tuh. Wapres juga Pak Ma'ruf Amin. Loh, saya masih 58 tahun. Wah, bener nggak? Masih oke lah. Masih oke lah, bener kan? Masih gres lah. Iyalah, pemikiran, masih fisiknya gres. juga masih oke banget. Tapi kan kalau saya pun Pak Dudung ini bintang 4. Kan begitu kan. Terus salurannya tuh kemana kan? Mau ngomong apapun, salurannya kemana? Kan begitu kan? Harus melalui partai politik. Kalau hanya sekedar kita memimpin organisasi kemasyarakatan, nyampe kemana? Kan tidak akan terdengar. Pak Anies, Pak Ganjar kan hanya seorang gubernur. Gubernur itu levelnya Pangdam, levelnya Kajati, levelnya itu Kapolda,
saya pernah Pangdam, saya pernah Pangkostrat, saya pernah Kastrat, kan jauh levelnya sama saya. Mereka baru memikirkan tentang provinsi, saya sudah memikirkan tentang republik, benar nggak? Iya. Ya kalau misalnya saya, ya cukuplah hanya mengandalkan pensiun, saya dengan anak cucu, saya bertani seperti itu kan. Artinya ya mungkin republik juga masih butuh pemikiran saya. Salah satunya wadahnya harus masuk partai politik. Oh, jadi ke depan, ya kan, setelah Pilpres ini, sangat mungkin dong Ya, Bapak ikut. artinya saya tergerak awal-awalnya saya pengen saya bertani aja lah. Saya malas kehidupan dunia politik. Politik itu kan A bisa B, B bisa C. Dan itu politik. Politik itu Tidak ada kawan, tapi yang ada kepentingan. Betul kan? kemarin memuji, sekarang Iya. sekarang mengkritisi. Betul. Hari ini mengkritisi, besok bisa jadi memuji lagi. Tiga paslon itu rata-rata kenal semua itu. Iya, dekat. Dekat kan? Bener nggak? Iya. Rata-rata kenal semua mereka. Dekat. Cuman akhirnya saya tergerak. Waduh, saya bilang demi bangsa dan negara mungkin saya harus turun gunung ini. Artinya tergerak lah. Jadi saya khawatir, contoh misalnya kan di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu satu agama, hanya 2 suku tapi porak-poranda dan satu daratan. Kita berapa ratus suku, 6 agama dan 17.000 pulau. Kalau persatuan dan kesatuannya tidak kuat kan, rapuh kita. Bisa porak-poranda. Bisa porak-poranda. 6 agama dan ada ragam keyakinan kepercayaan. Kepercayaan masing-masing. Artinya, ya mungkin saya tergerak loh. Saya tidak ingin bangsa ini terpecah belah. Benar nggak? Iya. Mungkin saya terpanggil kalau menurut saya. Saya terpanggil. Cuman wadahnya apa? Ya salah satu mungkin masuk partai politik. Oh. Ini kira-kira mana nih yang nanti akan Bapak berlabuh? Ya itu rahasia. Ya. Jadi berpolitik untuk kemanusiaan, berpolitik untuk persatuan, Ya. berpolitik untuk kesejahteraan. Itulah yang menjadi panggilan utama seorang prajurit. Ya artinya kedepannya saya menginginkan bahwa seperti zaman dulu lah. Jadi bagaimana para founding father kita memperjuangkan republik ini, kemasannya hanya satu sebetulnya. Ya mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, tapi kepentingan bangsa dan negara. Ini yang harus di atas segala-galanya kan. Jangan kepentingan pribadi menjadi di atas segala-galanya dari kepentingan bangsa dan negara. Jangan. Nah itu yang tidak boleh menurut saya. Tetap kalaupun nanti berpolitik dalam sebuah partai politik, sabta marganya tidak akan pernah. Kalau itu, kalau sudah di partai politik, ya sabta marga kan untuk prajurit kan. Tetapi yang sudah partai politik itu Pancasila jangan sampai. Sabta marga boleh lepas. Oh, boleh yang lah, ya, Pak. karena harus Bukan memegang untuk teguh prajurit. rahasia pimpinan. Sabta marga itu mah. Nah, itu mah pedoman bagi prajurit. Prajurit. Sabta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. 8 wajib TNI. Itu harus dipegang oleh prajurit. Kalau nggak ini nggak dipegang, melanggar semua. Iya. Kalau sudah tingkatan level negarawan harus Pancasila kita. Kalau sudah partai politik berarti tetap partai politik yang di dalamnya memiliki spirit Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya lihat semua partai politik dasarnya Pancasila. Dasarnya. Tinggal partai mana, tunggu tanggal mainnya. Aduh. Tunggu tanggal mainnya. Jenderal Purnawirawan Dudung turun gunung berpartai politik setelah Februari 2024. Setelah Februari kan, Pak? Setelah Februari. Setelah selesai. Setelah selesai. Sekarang mau milih mana saya nggak akan berani nanya. Pasti jawabnya itu rahasia saya. Ya salam ya dari ini orang desa yang sangat mencintai Indonesia. Oke, atur. Mohon.